واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Liter dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Lintang Terang dalam segmen Seram Sepenggal Rahasia Alam. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita dari salah seorang sahabat Liter yang bernama Ayu. Jadi Ayu ini domisilinya di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah, kejadian Ayu ini terjadi pada tahun 2015 lalu, atau tepatnya 6 tahun lalu. Ketika itu Ayu duduk di bangku SMP. Sebelum memulai cerita, perlu kami sampaikan bahwasanya kebudayaan masyarakat Melayu ketika itu, atau pada masa dulu sebelum adanya akulturasi antara budaya Melayu dan agama Islam, sebagian kelompok-kelompok masyarakat Melayu itu masih kental dengan kepercayaan animisme. Oleh karena itu, dalam kehidupan orang-orang Melayu dikenal adanya dukun kampung. Nah, dukun kampung ini biasanya menjadi pemangku adat di kelompok-kelompok Melayu komunitas tersebut. Nah, ada dua dukun kampung yang dikenal dalam peradaban Melayu kuno. Yang pertama itu beraliran malaikat. Biasanya dukun kampung semacam ini itu lebih cenderung kepada penyembuhan sakit dan segala macamnya dengan media ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah aliran Setara Guru. Nah, aliran Setara Guru adalah dukun kampung yang cenderung pengobatan dan lain sebagainya itu menggunakan media-media semacam jimat, kemudian mantra-mantra. Dan dua dukun kampung ini menjadi tolak ukur peradaban Melayu kuno ketika itu. Artinya dukun kampung adalah orang yang sangat dituakan, pemangku adat. Jadi setiap apapun kejadian, pindah rumah, membangun rumah, berusaha membuka ladang dan sebagainya, itu perlu minta restu dari dukun kampung. Begitulah kepercayaan dari masyarakat Melayu kuno ketika itu. Nah, ini kami sampaikan di awal karena ada kaitannya nanti dengan cerita pengalaman Ayu di tahun 2015. Sahabat Liter, jadi Ayu ini bisa dikatakan adalah
anak terkecil dari 3 bersaudara. Jadi namanya ada Ayu, kakak tertuanya itu Faris, dan yang kedua abangnya adalah Gunawan. Nah, ketika itu Faris sudah menyelesaikan sekolah di tahun 2015. Sementara Gunawan duduk di bangku SMA dan Ayu sendiri masih SMP. Nah, di awal tahun 2015 itu Ayu mengalami sebuah musibah yang sudah menjadi ketetapan dari Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ibu kandung Ayu ini meninggal dunia dikarenakan sakit. Sementara di sisi lain, ayah Ayu juga bukan orang yang sehat secara lahir, juga sudah sakit-sakitan lama begitu. Nah, di sisi lain, Ayu dan keluarganya adalah berasal dari keluarga yang bisa dikatakan tidak begitu senang hidupnya atau prasejahtera. Jadi otomatis ketika ibunya meninggal, di mana Ayu ketika itu yang sangat membutuhkan belayan kasih sayang seorang ibu, tidak lagi punya tempat untuk bersandar dengan kondisi ayah yang demikian juga, dan abang-abangnya yang juga tidak terlalu dikatakan bisa menggantikan posisi dari orang tua mereka. Nah, Ayu ini sahabat liter punya salah seorang sepupu. Kita namakan saja sepupunya ini dengan nama Indra. Jadi Indra ini adalah seorang yatim, di mana Indra tinggal hanya berdua dengan ibunya. Indra sendiri saat itu sudah bekerja. Nah, melihat kondisi Ayu yang demikian rapuh, Indra bersama ibunya kemudian punya inisiatif untuk mengajak Ayu pindah ke rumah mereka. Dengan otomatis segala pembiayaan terkait sekolah, jajan dan segala macamnya nanti akan ditanggung oleh Indra. Singkat cerita, pindahlah Ayu bersama Gunawan yang sama-sama masih sekolah ketika itu ke rumah Indra. Sementara di rumah mereka yang lama, abang tertua Ayu yang bernama Faris tadi tetap tinggal di sana dan menjaga ayah mereka yang sakit. Nah, kejadian yang dialami Ayu ini terjadi beberapa bulan setelah ibu kandungnya meninggal. Ayu ini dalam kesehariannya sering banyak termenung, bersedih, kemudian seolah-olah tidak punya semangat lagi untuk menjalani hari-harinya, meski dia sudah tinggal di rumah Indra bersama ibu. Nah, pada hari itu Indra sudah berangkat kerja, sementara di rumahnya hanya tinggal Ayu dan ibunya. Gunawan juga sudah bersekolah. Nah, kejadian bermula ketika waktu menjelang zuhur. Jadi pada saat Ayu ini dari pagi selesai sarapan segala macam, Ayu ini kembali ke rutinitasnya hari demi hari. Bermenung, kemudian lebih banyak berdiam diri di kamar, mengobrol hanya ketika diajak ngobrol, ketika ditanya hanya menjawab secukupnya. Jadi keseharian Ayu ini seperti itu, sahabat liter. Pada saat itu Ibu Indra masuk ke kamar, Ayu makan. Jadi ibunya Indra ini ingin mengajak Ayu untuk makan siang, karena sudah siang begitu. Nah, tidak ada respon dari Ayu di dalam kamar. Tidak ada suara dan tidak ada apapun gitu. Ibu Indra kemudian menyangka, oh mungkin Ayu lagi tidur. Ya sudah, menit demi menit berlalu, Ibu Indra kembali mengetuk kamar itu. Ayu, makan, makan nak. Masih juga tidak ada respon. Akhirnya Ibu Indra berinisiatif membuka pintu kamar, kemudian melihat Ayu yang saat itu sedang bersandar di dinding dengan tatapan datar, tanpa respon sama sekali, diam 1000 bahasa. Ibu Indra kaget, menyangka ketika itu Ayu sakit. Ayu, kenapa nak? Ayo makan, Ayu sakit. Ayu masih tidak menjawab. Menyadari situasi yang demikian, akhirnya Ibu Indra ini mencoba untuk mendekati Ayu. Nah, beliau berusaha untuk membimbing Ayu bangun, membawanya ke meja makan. Namun yang terjadi ketika itu, Ayu tiba-tiba seluruh badannya itu keras, menegang, masih tanpa respon apapun sama sekali. Nah, otomatis tentu Ibu Indra menjadi shock. Loh, Ayu ini kenapa? Kok tiba-tiba seperti ini? Ayu yang saat itu tegang badannya, tiba-tiba tersenyum kecut.
Ibu Indra kembali mengajak Ayu untuk berdialog, bertanya segala macam hal, menegur, mengajak makan kembali. Tapi Ayu tetap diam, tidak ada respon sama sekali. Ayu ini tiba-tiba menangis. Menangis dengan tangisan yang tidak bisa dihentikan sama sekali. Bahkan lama-kelamaan makin kuat tangisannya tersebut. Ibu Indra kemudian bertanya dalam hati, loh, Ayu ini kenapa? Kok bisa seperti ini? Biasanya tidak begini gitu. Ayu terus saja menangis ketika itu. Nah, si ibu kemudian khawatir dan berusaha untuk menelpon Indra yang saat itu sedang bekerja. Diteleponslah Indra. Kemudian diceritakan bagaimana Ayu pada siang ini kondisinya. Indra hanya menjawab ketika itu, mungkin Ayu sedang tidak enak badan, Bu. Namun ibunya menyatakan, enggak. Ibu sudah lihat, Nak, badannya baik-baik saja. Ayu tidak biasanya seperti ini. Indra pulang ya, coba lihat Ayu di rumah. Singkat cerita, tibalah Indra di rumah. Setibanya Indra di rumah, masuk ke dalam rumah, kemudian melihat kondisi Ayu di kamar ketika itu. Ayu yang tadinya menangis, tiba-tiba tertawa cekikikan. Melihat Indra, Ayu tertawa. Sontak, astagfirullahalazim. Indra kaget ketika itu. Ada apa dengan adikku ini? Indra kemudian berusaha untuk menenangkan diri, kemudian mengajak ibunya, ibu sudah sholat? Kalau sudah sholat, ayo Bu, kita sama-sama membacakan Al-Quran di dekat Ayu. Diambillah Al-Quran, kemudian Indra dan ibunya mengaji di dekat Ayu. Ayu yang ketika itu tertawa makin kencang ketawanya. Sampai pada satu momentum ia berhenti. Ayu kemudian secara langsung menunjuk ke arah Ibu. Ibu, Ayu ikut Ibu. Ibu sama adik kok nggak ngajak Ayu. Indra dan ibunya terkejut. Bulu kuduk mereka merinding seketika melihat respon Ayu yang demikian. Ayu menunjuk-nunjuk ke seliling rumah. Ibu, Ibu, Ibu kok di sana Ibu? Ibu, Ayu ikut Ibu. Menyadari situasi yang tidak baik-baik tersebut, Indra dan ibunya kebingungan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi anehnya, kejadian ini kemudian berakhir setelah zuhur. Waktu zuhur berakhir. Setelah menunjuk-nunjuk tersebut, Ayu tiba-tiba terdiam dan badannya lemas, tertunduk, kemudian beberapa saat bangun, minta minum dan minta makan, seolah-olah tidak terjadi apapun. Dan pada saat ini terjadi tepat ketika waktu zuhur telah berakhir, artinya jam 2 atau setengah 3. Nah, Indra dan ibunya semakin kebingungan, loh kenapa ya sama Ayu? Tapi kemudian semua baik-baik saja. Ayu makan dengan lahap, minum dengan tenang, dan kembali seperti biasa. Melihat kondisi yang sudah baik seperti ini, Indra kemudian pamit dengan ibunya. Ya sudah Ibu, sepertinya Ayu sudah baik-baik saja. Indra izin ya, pergi kerja lagi. Pergilah Indra bekerja. Singkat cerita, ketika memasuki waktu maghrib, Indra pada saat itu belum pulang ke rumah. Ayu kembali lagi mengalami kejadian sama persis seperti yang ia alami di waktu zuhur tadi. Ia menangis sesenggukan, kemudian tertawa, kemudian menunjuk-nunjuk. Ibu, Ibu. Sama persis seperti apa yang ia alami di waktu zuhur. Indra yang ketika itu datang pulang dari kerja, sampai di rumah mengucapkan salam, masuk, dan melihat kondisi Ayu yang demikian, tentu kaget kembali. Loh Bu, Ayu kok seperti ini lagi? Akhirnya Indra dan ibunya kembali berinisiatif untuk mengaji. Diambillah Al-Quran, kemudian mereka berdua bersama-sama mengaji dengan suara yang keras, jelas, terdengar bahkan oleh Ayu. Dan ketika lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran tersebut dibacakan, Ayu tiba-tiba memekik, "Ah! Diam!
Diam! Panas! Ayu memekik sedemikian rupa dan melarang Indra dan ibunya untuk mengaji. Hentikan, berhenti, panas! Indra kemudian berinisiatif, jangan berhenti bu, ngaji terus. Ayu kemudian semakin beringas, mengamuk, dan seolah-olah tidak dapat dikontrol lagi kondisinya. Biar Indra yang pegang Ayu bu, ibu tetap mengaji. Dipeganglah tangan Ayu. Nah pada saat yang bersamaan, abang kedua Ayu, Gunawan, pulang ke rumah. Masuk ke rumah dan melihat kondisi rumah yang berantakan karena Ayu yang mengamuk dan tidak bisa dipegang sama sekali. Abang Ayu kemudian bergegas mendekati Ayu dan Indra. Jadi mereka berdua, Indra dan abangnya Ayu ini memegang tangan Ayu kiri kanan, berusaha untuk menenangkan Ayu, tapi Ayu makin keras jeritannya. Pada saat itu juga ibu Indra ini masuk ke dalam kamar, tetap dengan membaca lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, tetap dengan mengaji. Beliau pindah ke kamar dan menutup pintu. Ayu semakin beringas. Akhirnya tenaga dua laki-laki tadi, Indra dan abangnya Ayu, itu tidak bisa lagi memegang Ayu. Terlepas, Ayu kemudian berlari mengejar ke kamar di mana ibunya Ayu masuk dan mengaji di sana. Mengetuk-ngetuk, menendang-nendang pintu kamar. Buk, buk, buk. Hentikan, panas, diam. Situasi sudah semakin kacau. Panas, hentikan, panas. Ayu memekik-mekik ketika itu. Tapi sama seperti apa yang terjadi di zuhur tadi. Sesaat setelah waktu maghrib berakhir, Ayu tiba-tiba melemah, diam, tertunduk lesu, terbaring dan kemudian bangun, minta minum dan makan. Abang kenapa? Bang Indra, bang, makan bang, Ayu lapar. Melihat kondisi tersebut, ya tentu keluarga ini kembali terkejut. Sebetulnya apa yang terjadi dengan Ayu? Singkat cerita, semuanya baik-baik saja hingga keesokan harinya. Di pagi hari abangnya Ayu kembali bersekolah, kemudian Indra kembali melanjutkan pekerjaannya di luar. Tapi kejadian-kejadian di waktu zuhur dan maghrib tersebut selama 3 bahkan 4 hari berturut-turut itu selalu terjadi. Sama persis dan berakhir ketika waktu zuhur ataupun waktu maghrib itu telah selesai. Terus saja terjadi seperti ini. Akhirnya di hari kelima, ibunya Indra, seperti tadi sudah kami sampaikan di awal, bahwa kepercayaan masyarakat Melayu masih sebagiannya masih sangat kental dengan praktek-praktek perdukunan. Ibu Indra ini mengusulkan kepada Indra dan mereka semua berunding bahwa Ayu ini harus dibawa kepada dukun kampung. Tapi sayangnya ketika itu dukun kampung yang dipilih oleh ibunya Indra ini adalah dukun dengan aliran setara guru. Dalam artian penyembuhan-penyembuhan yang akan dilakukan oleh dukun kampung tersebut pasti menggunakan mantra-mantra, ajian-ajian, kemudian jimat-jimat dan sebagainya yang dapat membuat seseorang itu jatuh kepada praktek kesyirikan. Na'udzubillah. Pergilah mereka ke salah seorang dukun kampung, kemudian menceritakan bahwa beberapa hari ini kejadian Ayu demikian, demikian, dan demikian. Dukun kampung ketika itu mengangguk-ngangguk dan mengatakan bahwa Ayu ini diganggu oleh makhluk astral, makhluk yang tidak kasat mata, yang dengan mudahnya mendekati Ayu karena keseharian Ayu yang lebih banyak termenung dan tidak bergairah, sehingga ia mudah dikendalikan oleh makhluk ini. Akhirnya dukun tersebut memberikan sebuah jimat yang kepada ibunya Indra, kemudian meminta keluarga ini untuk menanam jimat tersebut di depan rumah. Sekembalinya dari rumah dukun, Indra dan ibunya menanam jimat tadi di depan rumah mereka. Nah, setelah kejadian tersebut, betul beberapa hari ke depan tidak terjadi apapun sama sekali dengan Ayu. Keadaan kembali baik-baik saja seperti sedia kala. Ayu normal, keluarga ini kembali normal. Namun, tepat 3 hari setelah jimat tersebut ditanam di depan rumah, kejadian yang terjadi dengan Ayu maupun keluarga ini malah lebih parah dari sebelumnya.
Tepat saat menjelang waktu maghrib. Ketika itu keluarga ini semuanya sudah berkumpul di rumah. Abangnya Ayu sudah pulang, Indra juga sudah pulang dari pekerjaannya, ibunya di rumah bersama dengan Ayu juga. Tapi tiba-tiba ada dentuman seolah-olah rak piring yang pecah di dapur. Prang! Mendengar suara itu tentu Indra bergegas menuju dapur. Melihat kondisi dapur, tidak terjadi apapun sama sekali. Raknya normal, piringnya tidak ada yang pecah, semuanya baik-baik saja. Tapi suara tadi jelas terdengar oleh keluarga ini. Bahkan bukan hanya Indra, semua keluarga itu mendengar suara tersebut. Indra kemudian melihat kondisi yang baik-baik saja, kembali ke ruang tamu, duduk berkumpul kembali bersama keluarga ini. Nah, sesaat setelah duduk, tiba-tiba mereka mendengar suara orang yang sedang mandi di kamar mandi. Dengan guyuran air dari gayung yang memang terdengar ditumpahkan dari atas. Biur, biur, biur. Keluarga ini kaget lagi, saling pandang di antara mereka. Indra kembali bangun dan melihat ke kamar mandi. Tapi kondisinya sama seperti tadi. Tidak ada orang mandi, air juga baik-baik saja, keran air ditutup dengan rapi. Dalam hati kecilnya Indra merasa ada yang sedang tidak beres. Akhirnya kembali ke ruang tamu dan menunggu azan maghrib. Tepat ketika azan maghrib baru saja berkumandang, Ayu kembali tegang, kembali menangis terisak-isak. Kemudian terpekik. Indra dan semua keluarga yang ketika itu bersiap-siap akan mengambil wudhu sontak kaget dan kembali ke ruang tengah melihat kondisi Ayu yang sudah terduduk kaku, terpekik, kemudian tertawa. Keluarga ini dihadapi pada sebuah situasi sama persis seminggu sebelumnya ketika Ayu pertama kali terlihat seperti demikian. Kondisi Ayu semakin beringas, mengamuk sedemikian rupa, tidak bisa dipegang sama sekali. Akhirnya Indra berinisiatif, "Bu, sepertinya dukun tersebut tidak bisa menyembuhkan Ayu. Kita harus ke rumah Ustadz." Indra yang memberikan saran demikian kemudian diterima oleh abangnya Ayu dan ibunya. Akhirnya setelah semua bersepakat, Indra kemudian bergegas mengambil sendal dan akan pergi ke rumah Ustadz yang memang tidak terlalu jauh dari rumah mereka berada. Indra kemudian membuka pintu. Seret. Sontak abangnya Ayu, "Tutup, tutup, tutup, Bang!" Indra kaget dan menutup pintu kembali. Boom! Kemudian melihat kepada abangnya Ayu. "Kenapa, Dek?" Keringat membasahi seluruh tubuh dari kepala hingga tubuh abangnya Ayu. Badannya menggigil dan tidak bisa berkata apapun sama sekali. Indra sekali lagi bertanya, "Dek, kenapa?" Jadi abangnya Ayu ini bercerita bahwa tadi sebelum Indra pergi dia sempat melihat di jendela rumah, melihat keluar, dan ada sesosok makhluk hitam yang tingginya sepantaran mereka, namun memiliki topi kerucut yang tinggi ke atas, panjang ke atas. Itu mengelilingi rumah mereka tidak berhenti. Tatapannya ke bawah, tapi terus saja berjalan mengelilingi rumah mereka, terus tidak berhenti. Nah, ketika Indra membuka pintu tadi, abangnya Ayu melihat bahwa makhluk bertopi tersebut persis tegak di depan pintu di mana Indra akan keluar menjemput Ustadz. Jadi abangnya Ayu ini seolah-olah mendapatkan bisikan bahwa makhluk ini akan mencoba untuk menghalangi Indra pergi ke rumah Ustadz. Keringat masih saja membasahi tubuh abangnya Ayu. Indra kemudian mendekat istighfar, "Dek, ingat Allah." Indra kemudian menetapkan langkah dan hatinya, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membuka pintu. Ketika pintu dibuka, tiba-tiba saja ada angin yang entah dari mana, padahal cuaca ketika itu sangat baik.
Angin ini tepat menerpa ke wajahnya Indra. Sontak seluruh tubuh Indra ini dingin. Tapi kemudian ia cepat beristighfar, cepat melafalkan ayat kursi. Kemudian dengan langkah yang bismillah, ia keluar rumah dan segera bergegas ke rumah Ustadz tersebut. Singkat cerita, Indra berhasil mengajak Ustadz ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Ustadz masuk ke dalam rumah dan kemudian kaget. Astagfirullahaladzim. Bahwa saat ia masuk ke dalam rumah, banyak sekali penampakan-penampakan yang ia lihat. Ia melihat ada sesosok perempuan dengan anak kecil yang sedang memimpin tangan anaknya dan kemudian berkeliling rumah tersebut di dalam rumah. Masuk ke kamar satu, kemudian keluar ke ruang tamu, masuk ke kamar yang lain, kemudian keluar lagi. Sementara di sudut kiri rumah, di tempat paling pojokan, sang ustadz melihat ada sesosok makhluk besar, tegak, kemudian menatap keluarga ini. Terkhusus menatap Ayu. Singkat cerita, bacaan-bacaan lantunan-lantunan ayat Ruqyah tersebut terus saja dilantunkan. Ayu semakin memekik, semakin merasakan dirinya kepanasan. Panas, panas, ampun, panas. Sang ustadz kemudian terus-menerus meruqyah Ayu yang pada saat itu semakin menggelinjang kepanasan dan memekik-mekik. Panas, panas. Lalu sontak pada satu momentum tertentu sang ustadz menyampaikan, pergi, pergi kalian, atau saya bakar kalian semua. Keadaan pada saat itu semakin krusial, semakin tegang. Jadi ibu Ayu, Indra dan abangnya tadi itu tegang melihat kondisi ini. Sang ustadz terus saja mengaji tanpa henti dan meyakinkan bahwa hantu-hantu makhluk gaib apapun yang ada di situ pada saat itu, jika mereka masih berniat mengganggu keluarga ini, maka ia akan bakar seluruh makhluk tersebut. Lama-kelamaan Ayu yang ketika itu menjerit kepanasan, panas, panas, lalu meminta ampun. Ampun, 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 pergi, kata sang ustadz. Lalu tiba-tiba Ayu ini tergolek, lemas, dan pingsan. Seketika itu juga Indra, ibunya dan abangnya Ayu merasakan bahwa ada suasana yang berbeda di rumah. Yang pada awalnya tadi itu terasa panas, mereka berkeringat dan sebagainya. Rumah itu tiba-tiba menjadi sejuk. Tiba-tiba keadaan tenang saja, nyaman, dan membuat hati itu tentram. Sang ustadz masih saja membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hingga singkat cerita semuanya selesai. Ayu bangun dan kemudian minta makan. Nah, pada saat inilah sang ustadz kemudian bertanya kepada keluarga ini sebenarnya apa yang terjadi. Akhirnya Indra bercerita kepada ustadz sampai pada cerita di mana Ayu katakanlah kesurupan. Kemudian keluarga ini datang kepada dukun kampung yang beraliran setara guru tadi, aliran dengan jimat-jimat dan mantra-mantra. Pada saat itu sang ustadz kaget, menggeleng dan menasihati keluarga ini bahwa seluruh persoalan apapun bentuknya itu harus dikembalikan kepada Allah Sang Pencipta. Keluarga ini kemudian tersadar, khususnya ibunya Indra yang dari awal dulu sekali senantiasa setiap persoalan ingin pindah rumah, ingin membuat ini, ingin membuat itu, selalu kepada dukun yang beraliran mantra-mantra, dukun kampung. Kemudian tersadarkan, lalu meminta kepada Ustadz, apakah saya masih bisa bertaubat Ustadz? Ustadz kemudian menasihati bahwa selalu ada jalan untuk kembali kepada Allah. Akhirnya qadarullah, sesuai dengan kehendak Allah, ibunya ini meninggalkan semua praktek perdukunan tersebut, membuang semua jimat-jimat yang sebelum kejadian Ayu bahkan sudah pernah ia pegang. Kemudian dengan keyakinan kembali kepada Ilahi Rabbi Sang Penciptanya. Sejak kejadian ruqyah Ayu tersebut hingga detik ini, Ayu ini keadaannya sudah kembali baik-baik saja. Dia tidak pernah diganggu oleh makhluk halus. Kemudian Ayu juga sudah bisa menerima bahwa ketetapan Allah, ibunya terlebih dahulu dipanggil untuk menghadap Sang Khalik. Kemudian ibu Indra yang ketika cerita tadi dekat dengan praktek perdukunan kemudian bertaubat, pada saat ini sudah tiada.
Dan Ayu sangat bersyukur, khususnya ibunya tepat sebelum ia meninggal sudah sempat melakukan pertaubatan dan meninggalkan seluruh praktek-praktek perdukunan tersebut. Hingga mudah-mudahan Ayu berharap melalui cerita ini juga mohon doanya kepada para sahabat liter bahwa ibunya husnul khotimah, dan mohon seandainya ada waktu bisa bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada ibunya Indra. Jadi dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan para sahabat liter bahwasanya tempat terbaik untuk meminta pertolongan hanyalah kepada Allah, dan kami atas nama pribadi serta Lintang Terang berlepas diri dari hasrat-hasrat buruk para sahabat liter yang kemudian karena segmen seram ini punya fanatisme berlebihan terhadap makhluk-makhluk gaib, sehingga pada akhirnya nanti malah mendekatkan mereka kepada praktek-praktek kesyirikan. Na'udzubillahi min zalik. Demikian kiranya segmen seram kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para sahabat liter yang sudah setia membersamai kami selama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan terbaik bagi Anda semua. Jika ada yang benar maka itu datangnya dari Allah. Jika salah maka kesalahan kami pribadi mohon dimaafkan. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.